Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kusyaira dengan NIM 2210 3012, NIRAM 2210 3035 210012 dari Prodi Sosiologi Karyawan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas paper saya dengan judul Dampak Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Terhadap Perekonomian Indonesia. Langsung saja kita masuki pada slide pertama, yaitu ini pendahuluan pada latar belakang. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Nah, nilai tukar suatu mata uang atau kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara asing lainnya dari Tobari 2019. Nah, artinya di sini pertukaran antara dua mata uang yang berbeda merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut gitu. Nah, definisi mengenai kurs atau exchange rate adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Nah, dari perbandingan inilah nilai sering disebut dengan kurs atau exchange rate. Gitu. Oke, langsung saja kita masukin slide selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan tentang konsep teori. Nah, di sini yang pertama ada itu melemahnya rupiah. A. Faktor internal. 1. Kebijakan transaksi berjalan atau total ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa. Nah, ini salah satu faktor internal melemahnya rupiah. Yang kedua itu ada keluarnya sebagian besar investasi portofolio asing dari Indonesia yang menurunkan nilai tukar rupiah karena dalam proses ini investor asing menukar rupiah dengan mata uang utama dunia seperti dolar Amerika Serikat untuk diputar dan diinvestasikan di negara lain. Nah, itulah yang kedua dari faktor internal tersebut. Nah, jadi artinya di sini yang kedua ini, poin kedua ini artinya di sini berarti akan terjadi peningkatan penawaran atas mata uang rupiah gitu. Yang ketiga itu ada politik anggaran negara terkait utang. Nah, di sini artinya melemahnya rupiah tidak hanya berdampak pada kenaikan harga komoditas impor saja, namun juga dari utang luar negeri, karena utang luar negeri ditetapkan dengan mata uang asing dan masih ada yang tidak diasuransikan gitu. Oke, langsung saja kita masuk yang ke faktor eksternal dari melemahnya rupiah. Eksternal berarti itu berasal dari luar. Nah, di sini faktor eksternal ini disebabkan adanya ekonomi Amerika Serikat atau AS. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang kuat dan suku bunga di Amerika Serikat cenderung mengalami kenaikan, sedangkan suku bunga di negara lain cenderung tetap atau bahkan menurun. Nah, jadi suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat ini memicu aliran dana ke aset-aset dalam dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu, kekhawatiran ekonomi global akan terus melambat, telah membuat investor dunia mencari tempat yang aman untuk investasi mereka. Nah, oke, next selanjutnya di sini ada dampak melemahnya rupiah. Nah, ini dia. Dampak melemahnya rupiah ini terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan daya saing ekspor. Nah, artinya di sini gimana ya? Ketika nilai rupiah melemah, harga barang ekspor di Indonesia lebih murah otomatis di pasar internasional kan. Nah, dari di sini akibatnya permintaan terhadap barang ekspor meningkat, volume ekspor juga bertambah, dan devisa negara berpotensi meningkat. Nah, contoh aja seperti kelapa sawit, karet, dan hasil laut juga itu diminati oleh pasar luar negeri karena itu. Yang kedua itu ada mendorong penggunaan produk dalam negeri. Nah, kondisi ini mendorong masyarakat untuk pelaku usaha
untuk beralih ke produk lokal, mengurangi ketergantungan terhadap impor. Nah, ke next one. Nah, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dampaknya itu industri dalam negeri berkembang, UMKM mendapatkan peluang lebih besar, meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Oke, yang ketiga itu ada meningkatkan aktivitas lindung nilai atau hedging. Nah, di sini perusahaan yang terlihat dalam perdagangan internasional akan lebih aktif melakukan strategi lindung nilai untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs. Nah, dampaknya di sini meningkatkan kesadaran manajemen risiko, mendorong perkembangan instrumen keuangan di sektor perbankan, memberikan peluang keuntungan bagi sektor jasa keuangan, dan menarik investasi di sektor ekspor. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak negatif. Dampak negatif itu terdiri dari 7. Yang pertama itu ada meningkatnya harga barang impor. Nah, dampaknya di sini harga bahan baku industri naik. Terus harga barang elektronik, BBM, dan kebutuhan impor meningkat. Biaya produksi perusahaan meningkat. Nah, itulah meningkatnya harga barang impor dampaknya. Yang kedua itu ada terjadinya inflasi. Nah, di sini menarik banget. Kenaikan harga barang impor akan memicu kenaikan harga barang secara umum. Dampaknya itu akan berpengaruh pada harga kebutuhan pokok meningkat, biaya hidup masyarakat naik, menurunkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada menurunnya daya beli masyarakat. Nah, di sini dampaknya konsumsi masyarakat berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat, kesenjangan ekonomi bisa meningkat. Next itu ada yang keempat, yaitu meningkatnya beban utang luar negeri. Nah, sebagian menggunakan mata uang USD ya, ketika rupiah melemah. Nah, nilai utang dalam rupiah menjadi lebih besar. Nah, beban pembayaran bunga meningkat. Dan dampaknya membebani APBN, anggaran pemberdayaan belanja negara, serta mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk pembangunan. Yang kelima itu ada risiko kredit bermasalah atau NPL di perbankan. Nah, artinya di sini dampaknya di sini meningkatnya kredit macet atau NPL, menurunnya kesehatan sektor perbankan, risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Nah, yang keenam itu ada keluarnya modal asing atau capital outflow. Nah, di sini kondisi ekonomi tidak stabil. Investor asing cenderung menarik dananya dari Indonesia. Nah, dampaknya di sini nilai tukar semakin tertekan, pasar saham menurun, terus cadangan devisa berkurang. Itulah dampak dari keluarnya modal asing. Oke, terakhir itu ada ketidakstabilan ekonomi nasional. Nah, di sini jika pelemahan rupiah terjadi secara terus-menerus, maka dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Nah, dampaknya di sini menurunnya kepercayaan investor, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, serta potensi krisis ekonomi jika tidak dikendalikan. Oke, kita langsung masuk saja pada penutup, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dari pembahasan yang kita bahas tadi mengenai dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap perekonomian Indonesia, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi stabilitas ekonomi nasional. Nah, pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya hingga mencapai kisaran 16.000 per USD pada tahun 2026, dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya berdampak pada sektor makroekonomi, tetapi juga ada secara langsung mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Nah, di sini ada saran. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut. Nah, pemerintah diharapkan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal yang tepat, seperti mengurangi
defisit transaksi berjalan, meningkatkan ekspor, serta menekan ketergantungan terhadap impor. Nah, selain itu Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter yang kredibel seperti pengaturan suku bunga acuan, intervensi di pasar valuta asing, serta penguatan cadangan devisa. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi juga harus ditingkatkan. Nah, masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam pola konsumsi, serta terutama dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, peningkatan literasi keuangan juga penting agar masyarakat lebih memahami dampak kondisi ekonomi global terhadap kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf.